Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita ada mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menolong kita, Dia sudah menyembuhkan kita tanpa henti, tanpa batas, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, terima kasih.
syukur kami terus hanya kepada Engkau. Kami siap memuji Engkau, kami siap menaikkan syukur kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita yang diberkati oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita. Dia yang sudah menyelamatkan, Dia yang sudah menolong. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan terus memberikan kuasa untuk kita mampu. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Untuk apa? Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa, amin, dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Aku kan katakan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa lagi katakan bila Allah. Bila Allah, katakan dengan iman. Lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku. Lagi sekali lagi katakan bila Allah ada bersamaku. Amin. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan, Dia memberikan kuasa. Dia yang menyertai kita. Tiada pernah kita ragu, amin. Tiada pernah kita ragu. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lewati, Dia selalu ada buat kita. Amin.
memiliki kuasa yang lebih besar. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin.
kepada Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Firman-Mu yang terus menolong kami, Firman-Mu yang terus menguatkan kami, Firman-Mu yang terus membawa kami untuk tetap setia, untuk kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang akan terus mengingatkan kami. Firman-Mu yang akan terus membawa kami tetap setia, tetap berjalan dalam kebenaran Firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang akan memberikan Firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hikmat, marifat dari Tuhan, ilham, pengurapan yang dari Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Dan memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami Tuhan. Ini hidup kami terima Firman-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan izinkan, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Tema khotbah hari ini, Minggu 27 Februari 2022, untuk apa kecewa? Untuk apa kecewa? Kecewa itu adalah kesal hati. Kesal hati, orang bisa rasa kesal dengan apa yang dia alami, merasa tidak nyaman dengan keadaannya, tidak puas, bahkan ada yang putus asa. Jadi kesal hati, kecewa itu yang pertama adalah kesal hati. Kesal karena alami sesuatu dan dia merasa itu bukan kesalahannya. Pernahkah kita alami seperti ini? Tidak merasa salah, tapi orang membuat kita kesal hati. Lalu yang kedua, tidak nyaman. Jadi orang bisa alami sesuatu persoalan dan membuat dia tidak nyaman. Bahkan dia tidak senang terhadap orang lain. Ada kekecewaan terhadap orang lain dengan persoalan yang dia alami. Dan yang ketiga, dia tidak puas. Tidak puas dengan apa yang dia alami. Dia bisa berkata kepada orang lain atau berkata kepada Tuhan, seharusnya aku tidak alami seperti ini. Itu bukan kesalahanku, itu kesalahan dia. Tapi kenapa aku alami seperti ini? Rasa tidak puas. Dan yang keempat, orang bisa putus asa. Bisa berakhir dengan putus asa. Kecewa berat dengan apa yang dia alami. Merasa tidak lakukan sesuatu tapi alami sesuatu. Jadi kecewa itu bisa membuat seseorang yang pertama menyalahkan keadaan. Kok aku lahir dalam kondisi yang seperti ini? Kok aku ada di keluarga yang seperti ini? Kenapa aku alami seperti ini? Jadi dia menyalahkan keadaan. Orang-orang yang seperti ini, dia lupa bahwa dia diciptakan Tuhan, tidak ada secara kebetulan di mana Tuhan tempatkan seseorang, di mana Tuhan tempatkan kita dalam keluarga apapun, kita yakin dia tidak pernah salah. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan yang kedua pasti menyalahkan orang lain. Karena dia loh, aku begini. Coba tidak dia begitu, aku enggak begini. Pernahkah kita berujar seperti ini kepada orang lain atau kepada diri sendiri? Bahkan yang ketiga bisa menyalahkan Tuhan. Lalu orang bisa berkata Tuhan tidak adil. Coba yang lain tidak alami, kok aku yang alami? Dia enggak lakukan, kok enggak alami? Aku lakukan, aku alami. Artinya apa? Aku setia sama Tuhan, tapi kok aku alami, dia tidak setia, dia tidak alami. Nah, saudara kita tahu bahwa apa yang disebut kecewa itu tidak dapat membawa kita keluar dari persoalan. Tidak mampu, tidak bisa membawa kita keluar dari persoalan, bahkan bisa membuat iman kita luruh. Iman kita tidak bertumbuh, bisa stagnan, tidak bertumbuh, bahkan merosot. Pernahkah kita alami sesuatu lalu kita melihat iman kita mulai lurus karena persoalan. Nah, kalau di antara kita yang mendengar firman, simpan kekecewaan terhadap orang lain atau terhadap
katakan masalah yang kita terima oleh karena perlakuan orang lain, kalau ada di antara kita yang seperti itu. Kalau saudara simpan kekecewaan, mari kita lihat kitab Ayub pasal 40 ayat yang ketiga. Ayub 40 ayat 3 berkata begini, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Perkataan siapa ini? Kalau kita membaca dalam pasal 40 ayat 3, Tuhan berkata sama Ayub, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, besar, mempersalahkan aku? Jadi karena persoalan bisa menyalahkan Tuhan, mengatakan Tuhan tidak adil. Mungkin ada di antara kita yang pernah berkata seperti ini, kita datang sama Tuhan hari ini minta ampun sama Tuhan. Ayat ini selanjutnya berkata, supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Jadi menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan itu sebenarnya muaranya membenarkan diri sendiri. Sekali lagi ini firman-Nya Tuhan kepada Ayub. Menjadi pertanyaan kita. Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Ayub? Bukankah Alkitab menulis Ayub adalah seorang yang benar, seorang yang jujur, seorang yang tulus, seorang yang saleh, seorang yang menjauhi kejahatan? Kenapa Tuhan berkata, kenapa engkau mau meniadakan pengadilanku dan mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena Ayub lebih dulu berkata sama Tuhan. Dalam pasal 34 sekarang kita lihat ayat yang kelima. Aku benar, tetapi engkau mengambil hakku. Jadi kita sudah melihat Ayub bukan cuma menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, tapi dia sudah menyalahkan Tuhan. Dia berkata dengan jelas, aku benar, tetapi engkau besar. Tapi engkau mengambil hakku, haknya Ayub. Jadi sekali lagi kita melihat Ayub merasa diri benar dan tidak melakukan kejahatan. Dan memang benar, dia tidak melakukan kejahatan. Kita baca pasal 1 ayat 1. Jadi apa yang dikatakan Ayub itu benar-benar dia lakukan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Tuhan katakan memang Ayub rohaninya seperti itu. Ada orang yang menyalahkan orang lain, membenarkan diri sendiri, padahal dia salah. Tapi di sini kita melihat Ayub, dia tidak berbuat salah. Dia mencoba membenarkan diri, memang keadaan rohaninya seperti itu. Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Tuhan tahu, rohani kita juga Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun Ayub seorang yang jujur menjauhi kejahatan. Karena itu, apapun yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini, mari kita berkata kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ayub berkata seperti itu, engkau mengambil hakku. Aku benar tapi engkau yang mengambil. Kenapa? Karena Ayub belum mengerti rencana Tuhan. Kadang-kadang orang belum mengerti rencana Tuhan, sudah berkata begitu sama Tuhan. Sudah menyalahkan Tuhan. Ayub waktu itu belum mengerti rencana Tuhan. Dia mempersalahkan Tuhan. Maka Tuhan berkata sama Ayub. Tuhan tegur Ayub. Bukan Tuhan benci Ayub. Tuhan tegur saudara, Tuhan tegur kita. Bukan Tuhan benci, tapi Tuhan cinta. Ayat 1-3 dari pasal 40 kitab Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Jadi Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kemurahan dan kasih. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan kamu. Tuhan itu luar biasa. Ayub mempersalahkan tapi Tuhan bilang, aku jawab ya, aku tunjukkan supaya kamu bisa mengerti. Kamu mau tetap mempersalahkan aku? Mempertanyakan keadilanku.
Begitu juga Tuhan sama kita. Kalau kita membaca ayat ini, kita minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu cara Tuhan. Tapi pasti cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Tuhan tidak senang dengan ucapan-ucapan Ayub yang memojokkan Tuhan dengan apa yang dia alami. Jangan memojokkan orang lain keadaan bahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Mengapa Tuhan berkata sama Ayub? Memang karena Ayub menyalahkan Tuhan, tapi sebenarnya karena Tuhan cinta sama Ayub. Ayat 5 kita baca dalam pasal 34. Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Nah, Tuhan tahu Ayub tidak mengerti rencananya. Ayub merasa benar dan Allah mengambil haknya. Artinya Allah lah yang membuat dia jadi begini. Aku benar tapi engkau mengambil hakku. Itu artinya aku sebenarnya kalau tidak diambil aku tidak seperti ini. Itu artinya menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan dengan keadaan. Waktu alami persoalan bahkan diuji sekalipun. Jangan salahkan Tuhan. Coba kita baca terus ayat 6a. Ayub masih bilang begini. Kendati aku mempunyai hak. Kendati aku punya hak, aku dianggap berdusta. Jadi Ayub berkata, aku kan punya hak untuk membela diriku. Setiap orang punya pikiran, kehendak, perasaan, kemauan itu pikiran. Orang punya kehendak. Tapi jangan sampai kita menyalahgunakan kehendak kita. Manusia memang benar punya kehendak, perasaan, kehendak, kemauan. Tapi harus diselaraskan dengan kebenaran firman. Amin. Harus diselaraskan dengan kebenaran firman. Jangan sampai kita terus berkata, aku sebenarnya enggak begini kalau Tuhan tidak begitu. Aku enggak begini kalau orang lain enggak begitu. Singkatnya menurut Ayub sengsara karena Tuhan. Kita memang tahu anaknya mati, 10 anaknya. Hartanya habis, istrinya menghujat dan teman-temannya meninggalkan dia. Kalau kita bisa membayangkan Ayub pada waktu itu, kita tidak akan mampu. Ya orang yang diberkati luar biasa, tahu-tahu dalam sekejap habis. 10 anaknya mati, hartanya habis, istrinya menghujat dan teman-temannya meninggalkan dia. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan alami sesuatu belum seperti ini. Sudah menyangkal, menyalahkan Tuhan. Jangan berargumen menyalahkan Tuhan. Jangan rasa punya hak membela diri. Tapi tidak mau lihat kebenaran firman. Mari kita melihat apa yang Tuhan inginkan Ayub mengerti. Tuhan mau supaya Ayub mengerti rencananya Tuhan. Itu yang terindah. Tuhan mau kita mengerti rencana Tuhan. Kalau kita diperhadapkan pada persoalan hari-hari ini. Semua orang sudah bergembira. COVID-19. Waktu itu mulai turun. Di rumah-rumah sakit. Katakan sudah mulai pasien berkurang. Waktu pertama muncul sampai alfa dan sebagainya. Katakan orang ketakutan lalu kemudian mulai menurun. Tapi tiba muncul Omikron. Apakah Tuhan tidak berkuasa atas segala-galanya? Dia berkuasa. Kalau Tuhan berdiri dia berkata, hai angin ribut teduhlah engkau. Seketika itu diam. Kita ini hanya miliknya Tuhan. Mengalir saja seperti air, sudah. Tuhan yang punya tahu dan rencana. Tentu kita juga menjaga diri. Tapi jangan sampai itu membuat iman kita menjadi merosot. Kita bertanya apa benar toh Tuhan itu berbuat jahat sama Ayub. Pasti kita berkata tidak. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang terlontar menyalahkan itu sepertinya Tuhan tidak benar. Kita baca ayat 10b dari Ayub 34. Ayat 10b. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Kalimat ini menjelaskan tidak ada kecurangan, ketidakadilan dalam diri Allah. Amin. Amin. Dia tidak pernah keliru, tidak pernah salah.
Allah tidak melakukan kejahatan terhadap Ayub, tidak pernah. Juga tidak pernah terhadap kita, tidak pernah. Ayat 12 kita baca. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Cuma karena Ayub tidak mengerti rencana Tuhan. Karena orang tidak mengerti rencana Tuhan juga bisa berkata seperti itu. Kalau orang mengerti, justru orang akan melihat justru Tuhan itu murah hati. Kalau masa-masa seperti ini Tuhan izinkan kita masih ada, itu kemurahan Tuhan. Kalau orang rasa terpapar dan sembuh, itu kemurahan Tuhan, amin. Bertepuk tangan bagi dia. Kita baca Ayub 34 ayat 14 dan 15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Kalau Allah mau menarik kembali rohnya, sudah ingat waktu Tuhan ciptakan manusia dari debu dalam Kejadian 2 ayat 7. Lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia. Itu rohnya Allah. Kalau Allah menarik, ya mesti mati. Bukankah Allah berkemurahan kalau kita masih ada sampai hari ini? Adakah kita merasa kecewa dengan keadaan? Atau kita tetap dekat dengan Tuhan? Kita lihat beberapa contoh saja. Yang pertama, bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka menyalahkan Musa. Siapa yang mengutus Musa? Siapa yang mengeluarkan mereka dari Mesir? Tuhan. Coba kita baca Keluaran 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan. Mereka sendiri yang minta pertolongan Tuhan. Tapi waktu ditolong Tuhan, alami persoalan, mulai menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Musa. Siapa yang mengutus Musa? Tuhan. Kalau mereka kecewa dengan Musa karena Musa melakukan firman-Nya Tuhan, itu sama mereka kecewa dengan Tuhan. Sebab Musa kepanjangan tangan Tuhan cuma menyampaikan isi hati Tuhan. Pergi keluarkan umatku dari Mesir. Musa ikut. Lalu mereka nyalahkan Musa. Dengan tanpa sadar mereka menyalahkan Tuhan. Kita bisa mengerti bukan? Tanpa sadar kalau kita menyalahkan, kita terbawa dengan menyalahkan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Mereka kecewa, mereka berkata lebih baik kami mati di Mesir. Itu ucapan mereka. Perkataan. Tuhan bilang hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Lebih baik kami jadi hamba, jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Kalau Tuhan turuti, kalau Tuhan tidak murah hati, kalau Tuhan tidak sayang kepada umatnya, mereka jadi budak di Mesir sampai mati. Bisakah kita mengambil hikmatnya? Kalau Tuhan tidak berkemurahan sama kita, kita mati dalam hidup yang lama. Tapi kalau Tuhan keluarkan kita dari dosa, kita diselamatkan. Mari kita terus memuji dan memuliakan Dia. Jadi yang pertama kita melihat, jangan pernah kecewa karena akan jadi budak dosa dan binasa. Jadi tujuan Tuhan pasti membawa mereka ke tanah Kanaan. Tujuan kita. Walaupun ada persoalan, ada halangan dalam perjalanan mereka orang-orang Israel keluar dari Mesir, tujuan Tuhan Kanaan. Karena mereka belum sampai Kanaan, mereka ada persoalan. Dalam pengertian Kanaan, bisa Kanaan di dunia ini, tapi bisa Kanaan dalam pengertian sorga. Kita masih ada persoalan. Tapi Tuhan toh pimpin kita sampai di sorga. Amin. Beri tepuk tangan, Dia pimpin kita. Dia selamatkan kita.
Contoh yang kedua, Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Barseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kelihatannya rendah hati. Dia bilang, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bukankah ini perkataan putus asa? Jadi Elia pernah kecewa dengan apa yang dia alami. Dia bilang, sekarang dia berkata, cukup sekarang Tuhan, ambil nyawaku. Kalau Tuhan turuti Elia, dia tidak ditulis di Alkitab, orang yang terangkat ke sorga. Sekali lagi, kalau Tuhan turuti Elia, aku mati saja Tuhan, karena dia dikejar-kejar Isabel, ketakutan. Lalu dia ingin mati. Kalau Tuhan itu bukan murah hati, maka dia bukan Elia yang terangkat ke sorga. Kalau Tuhan tidak murah hati sama kita, bagaimana keadaan kita selanjutnya? Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Orang yang kecewa dia akan rugi untuk selama-lamanya kalau tidak sampai ke sana. Jadi ini perkataan putus asa dari Elia. Elia bilang begini, aku akan melayani Tuhan. Aku akan bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku akan membunuh nabi-nabi Baal. Aku akan melayani Tuhan. Aku kan, dan sebagainya. Tapi aku dikejar-kejar Isabel dan mau dibunuh. Berapa banyak kali Elia lakukan sesuai firman Tuhan. Banyak kali firman Tuhan katakan Elia membuat mujizat. Elia melakukan firman Tuhan. Elia menolong orang lain karena Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali Isabel berkata, aku akan bunuh engkau. Lalu Elia ketakutan. Coba kita baca ayat 10. Ayat 10. Jawabnya Elia bilang begini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Apa Tuhan tidak tahu? Apa Tuhan tidak mengerti kita? Kita beribadah, kita lakukan firman Tuhan. Kita mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Apa Tuhan tidak mengerti? Apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Aku giat walaupun mereka meninggalkan engkau. Pernahkah kita berkata, Tuhan aku enggak sama mereka. Mereka pernah tidak sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh. Dikatakan meruntuhkan misbah-misbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah sampai di sini kita lihat ucapan Elia. Aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku enggak seperti yang lain. Tuhan tahu tapi hati-hati. Di dalam persoalan jangan tonjolkan diri. Alami persoalan, Tuhan engkau tahu aku. Hizkia dia menangis di hadapan Tuhan. Waktu firman datang kepada dia, engkau akan mati. Hizkia dia menangis menghadap tembok, Tuhan tolong aku. Tuhan utus nabinya datang sama Hizkia, beritahu Hizkia, umurmu aku perpanjang 15 tahun. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak membuat seseorang ada di dunia ini dan membuat seseorang tinggalkan dunia ini? Tuhan. Karena itu kita harus bersandar hanya kepada Dia. Jadi sekali lagi, kalau Elia tidak mau diingatkan, dibentuk oleh Tuhan, ia tidak akan terangkat hidup-hidup. Karena dia minta mati. Tapi untung Elia mau dibentuk oleh Tuhan.
Kalau saudara membaca 1 Raja 19 ayat 7 dan 8 di situ dijelaskan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun Elia, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu, maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Hanya makan dan minum, firman Tuhan bilang. Itu bicara apa? Makan dan minum firman Tuhan. Itu yang membuat seseorang bertumbuh, seorang kuat iman dalam persoalan apapun. Makan firman, minum firman, makan firman. Air bicara firman dan juga bicara Roh Kudus. Yang membuat seseorang mengalir dan terus berjalan. Air itu akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau engkau rendah hati, itu tempatnya air itu mengalir. Mengalir saja dengan keadaan. Bukan tidak jaga diri. Tetap jaga diri. Tapi yakin ada Tuhan di pihak kita. Amin. Haleluya. Jadi yang kedua yang kita bisa lihat di sini tentang Elia. Kalau tidak dibentuk Tuhan, tidak akan terangkat ke sorga. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa. Sekarang kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Pemazmur. Pemazmur. Pemazmur juga pernah kecewa sama Tuhan. Kita baca Mazmur 73 ayat yang ke-13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ini pemazmur bilang, ia merasa sia-sia melakukan firman. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dengan kata yang cukup sederhana, percuma aku, percuma setia sama Tuhan, percuma beribadah sama Tuhan, aku alami masalah. Masalah bisa datang dari luar, masalah bisa datang dari dalam, dari keluarga. Aku alami gini percuma, lebih baik aku tidak datang sama Tuhan, tidak dekatkan diri dan seterusnya. Kecewa saya. Pemazmur kecewa. Kenapa pemazmur kecewa? Karena dia lihat orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, kok enak hidupnya. Pernahkah kita seperti ini lihat? Sudah jelas perbuatannya, sudah jelas kelakuannya. Kok tetap enak ya? Kok tetap makmur seperti itu? Ayat 12 itu yang dilihat pemazmur. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Hartanya justru bertambah. Dagingnya justru besar, justru senang-senang. Nah sepertinya pemazmur bilang, Tuhan apa enggak keliru? Kok aku yang alami penderitaan persoalan sedang dia tidak? Padahal dia atau mereka atau yang lain tidak sesuai hidupnya dengan firman. Ayat 11 kita baca. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nah ini klimaknya orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang berbuat jahat, yang kelihatannya makmur, kelihatannya banyak harta, semakin lasat dengan daging, saya lihat. Dia bilang, bagaimana Allah bisa tahu hal ini? Apakah Allah punya pengetahuan? Nah, kalau sudah menyinggung di sini, itu mentok. Tuhan itu sabar. Kalau sudah membaca Roma pasal yang ke-2 ayat 4, di situ dijelaskan. Apakah engkau hinakan kemurahan Allah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi kemurahan Allah itu ada, tapi juga ada batasnya. Pemazmur lihat orang itu bilang, orang fasik bilang, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Bukankah itu perkataan yang menyalahkan Tuhan? Bukankah itu perkataan yang menyalahkan Tuhan? Kita baca ayat 16 dan sampai 18. 16 sampai 18. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Pemazmur kesulitan. Karena melihat dengan logika. Kok bisa ya? Jelas-jelas lihat berbuat tidak baik, kok bisa?
Karena memikir dengan pikiran logika. Itu yang dialami pemazmur. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Baru kalau rohaninya maju. Walaupun alami persoalan. Dia bisa lihat. Tuhan perlihatkan dia. Ini loh keadaan orang-orang yang seperti itu. Ada peribahasa berkata seperti telur di ujung tanduk. Orang itu bertobat waktu masih diberi kesempatan hidup. Orang mati tidak bisa bertobat. Firman Allah jelas berkata. Apa yang kita baca? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Waktu pemazmur mengerti ini. Dari kecewa. Jadi memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita mohon sama Tuhan. Di saat kita alami kekecewaan, kita mau Tuhan rubah. Jadi mengucap syukur memuliakan Tuhan. Ayat 24. Dengan nasihatmu, nasihat Tuhan. Engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi caranya, jawabannya mau dituntun oleh Tuhan. Mau dituntun oleh Tuhan. Engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku. Firman Tuhan ini yang menuntun kita. Firman pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Persoalan apapun, jangan tinggalkan firman. Dia jawaban untuk kita. Yesus itu jawaban bagi kita. Jangan kecewa. Jadi yang ketiga kita bisa melihat, jangan lihat kulit luarnya. Tapi lihat dalamnya. Kadang-kadang orang cuma bisa lihat kulit luarnya, kok enak ya dia. Tuhan suruh kita lihat sampai ke dalamnya. Bagaimana seseorang bisa lihat sampai ke dalam? Kalau orang itu maju di dalam Tuhan. Kalau dia setia sama Tuhan. Kan itu jangan lihat kulit luar. Hidup dalam kekecewaan itu bukan maunya Tuhan. Hidup dalam kekecewaan itu bukan maunya Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kita kecewa sebab ujung-ujungnya bisa membuat kita tidak mengucap syukur. Karena itu jangan kecewa sama Tuhan. Belajar taat dengan cara Tuhan menguji anak-anaknya. Dan pastikan kita pasti akan lihat hasil yang baik yang Tuhan perbuat atas kita. Maju terus, semangat terus dengan taat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami. Karena Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Amin. Bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan. Pengarang pujian ini dia pernah alami. Waktu dia tidak mengerti, dia berat rasanya. Mari kita nyanyikan pujian ini, satu pujian yang benar-benar pernah dialami oleh pengarang pujian ini. Waktu dia alami, dia tidak mengerti. Tapi waktu dia mengerti, dia berkata, Tuhan, indah rencanamu. Indah rencanamu, Tuhan. Di dalam, mari nyanyi dengan kesungguhan hati. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu berat ku rasakan,
katakan indah rencanamu Tuhan, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya mengatakan kini ku mengerti sekarang Tuhan. Ibu Gembala berdoa, ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Haleluya, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita nyanyikan dari awal kembali pujian ini. Indah rencanamu Tuhan. Amin. di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin, ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Puji nama-Mu ya Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa perjalanan kami sampai saat ini bukan sebagai anak Tuhan yang baru sehari, bukan sebagai anak Tuhan yang baru seminggu. Telah lama kami mengikut Engkau, seperti bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir. Ada saat-saat, ada sebuah perjalanan yang cukup panjang. Ada saat-saat bagi kami untuk dapat mengenali Tuhan. Ada saat-saat kami dapat melihat tiang awan dan tiang api. Ada saat-saat kami belajar mempercayai Tuhan, belajar melihat pimpinan Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kerohanian kami ada di dalam satu sisi yang mandek, ada dalam satu titik yang berhenti, ada dalam satu titik yang tidak mengalami kemajuan. Ampuni kami. Haleluya. Kalau kami ada di lembah saat ini, kami pun tidak akan selamanya dalam lembah. Kalau kami ada di tempat yang tidak baik, tidak selamanya pun kami akan ada di tempat itu. Haleluya. Dan dimanapun kami berada Tuhan, baik di lembah, di tempat yang sulit, di tempat yang sangat sukar kami jalani, Haleluya. Tuhan tolong berikan kami mata yang dapat memandang Engkau. Berikan kami hati yang dapat melihat Engkau. Berikan kami kemampuan untuk terus memanggil nama-Mu, mempercayai bahwa Tuhan ada. Haleluya. Mempercayai bahwa Engkau tidak berubah. Seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang Engkau. Bahwa Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Allah yang selalu melakukan perkara yang besar bagi orang yang berharap kepada Engkau. Amin. Kami tetap menantikan janji-janji-Mu. Kami tetap mempercayai tentang kepribadian-Mu ya Tuhan yang tidak berubah. Keadaan dunia saat ini yang sedang kacau. Keadaan dunia yang saat ini sedang gelap bagi kami. Keadaan dunia saat ini yang sangat menyakitkan. Keadaan dunia saat ini membuat kami mengalami keterbatasan melakukan aktivitas. Tetapi kami percaya kami milik-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melindungi kami di dalam segala hal. Engkau Allah yang sanggup memelihara kami. Haleluya. Hidupkan setiap kata firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, kami anak-anak-Mu tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berseru, yang dapat memuji, yang dapat memuliakan Engkau dengan iman kami. Ya lama 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 shiki ya lama lama ya lama 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 lama. Udah lama sih ya lama lama ya lama masih.
mata kala masiki ala ala masih ala 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 masih. Terima kasih ya Allahku, terima kasih, terima kasih. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati kepribadian-Mu. Kami nikmati firman-Mu. Bagi yang sakit kami nikmati firman Engkau yang berkata, dan Aku Allah Yehova Rafa yang menyembuhkan. Aku Allah yang ajaib bagi kami yang mengalami kesulitan-kesulitan. Saat ini Tuhan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang susah meninggalkan cara hidup yang lama, Allah yang mengasihi, Allah yang membuat kami berpengharapan. Tuhan bekerja di dalam namanya yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan dan kami agungkan Engkau, Allah yang ada bersama dengan kami, Allah yang memberkati kami semua, Allah yang beracara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan kecewa dengan Engkau, karena kami percaya bahwa akhir dari semuanya Tuhan melakukan hal yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang mulia. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang ajaib. Haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.